Bu Dokter boleh menerima ya laporan? Bagus lagi siap-siap. Iya, siap Bapak. Bu Jihan, siapa yang melapor? Jihan, Jihan. Kalau begitu, Pak Supandis, Supandis. Bastian, sudah online? Pak Bastian, Ketua Iya Kelompok Pak, Satu. Saya gantikan aja Pak, bisa. Oh, boleh. Silakan Pak Alan Budi. maaf Pak Laporan jaringan kepada, saya lag Pak. ya dimaklumi kalau jaringan. Silakan Pak Alan Ya, untuk melapor. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Ya, perhatian. Duduk siap. Gerak. Lapor peserta pelatihan dasar CPNS Kabupaten Banggai Laut angkatan 31 berjumlah 33 orang siap mengikuti materi. Laporan diterima, sebelum diistirahatkan awali dengan doa, laksanakan. Laksanakan. Sebelum memulai kegiatan, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Duduk istirahat. Gerak. Baik, terima kasih Pak Alan sudah bersedia volunteer menjadi yang melapor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dan warahmatullahi wabarakatuh. selamat sore kita hari ini bertemu di forum online ini. Tentunya tidak lupa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, bahwa masih tetap diberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan untuk melaksanakan semua kegiatan-kegiatan kita, khususnya di sore hari ini kita eh, hari yang ke berapa sudah? Hari keempat ya untuk pembelajaran online. Mudah-mudahan tidak ada kendala dalam 2 jam pelajaran ke depan. Yang saya hormati Ibu Fasilitator kita, Bu Agustina, SHMSI, kemudian Ibu Dr. Fitri, Solistiani, SST, MKes, dan dari Ibu Uni, selamat bergabung Bu di forum luar biasa ini, forum pembelajaran dari BKPSDM Banggai Laut. Sebelum mulai saya mau izin 1-2 menit untuk create breakout room kita untuk kita bisa gunakan pembelajaran. Nanti silakan bergabung sesuai dengan notifikasi yang masuk. Oke, belum sudah ready. Saya bagi dulu status co-host kepada para fasilitator. Kemudian Bu Uni, Agus, ya. eh, oke, silakan bergabung ya kalau sudah ada notifikasi untuk masuk. Jangan lupa akun Zoom-nya disesuaikan sesuai dengan yang format yang sudah dibagikan supaya kita tidak susah itu untuk mendistribusikan teman-teman. Jam. Ya, Pindah room. Izin Siap. Mat. Pak Mat. oh ya, gimana, Pak Iya, Isman? iya kasih close dulu deh. Siap. Oke, sudah, Pak Isman. Kos. Oke. Jangan lupa untuk record ya ketika ada di dalam room. Yang bertugas untuk rekor sudah disampaikan Pak Mat. Sudah semua. Oke, siap. Yang belum ada WI-nya nanti stand aja di ruangan ya sambil menunggu.
Untuk sore ini Bu Agus di kelompok 3 kayaknya. Hmm. Pak Sadam, kenapa tidak absen tadi Pak Sadam? Tak lupa deh. Eh, Bapak ini tidak buka WA Bapak ini. Sibuk sekali Ada, Bapak. saya ada lihat. Cuma habis itu sesepi. Gimana orang mau panggil di Bontolan? Hampir teh masuk lagi di Zoom. Astaga. Oke, kita mulai. Apa yang perlu dilakukan pada sore hari ini? Kita isinya 12 ya? Atau 11? Peserta berapa? 11 Ibu Peserta izin. 11 orang. Oke, baik. Kita gas. Kita gas. Ini kayak mobil ini kayak digas ya. Oke, baik, kita mulai. Adik-adik yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kayaknya belum makan sore ya. Lama sekali suaranya. Kita ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibi, tidak juga begitu toh. Baik, adik-adik yang kami banggakan, alhamdulillah sore hari ini kita diberikan kesehatan, keapiatan sehingga bisa bertemu ya bersama-sama di room ini. Sekali lagi, izinkan saya mendampingi kalian, tapi tidak bermaksud untuk menggurui. Ya, izinkan saya untuk sekali lagi tidak bermaksud menggurui. Saya yakin yang ada di room ini adalah orang-orang hebat, ya kan? Sehingga saya hanya memfasilitasi terkait dengan apa namanya modal Anda untuk menjadi aparatur sipil negara. Sebenarnya sudah ada modalnya, ya kan? Tetapi tidak cukup dengan modal intelektual, masih banyak modal yang harus kita pelajari, khususnya untuk di agenda 2 ini. Adik-adik yang kami banggakan, hari ini kita kembali ketemu. Sebelumnya kita sudah pernah ketemu ya? Izin belum Ibu. Belum ya? Sudah ya, Pak Belum Ibu. Sadi? Ya? Belum Ibu izin. Masa belum? Agenda dinamika kelompok kemarin bukan saya ya? Bukan Ibu izin, Ibu Bukan. Dr. Fitri. Kalau begitu izinkan saya memperkenalkan diri. Jangan sampai Anda bertanya siapa gadis tua itu yang ada di depan saya. Yang jelas ini Oma-Oma kan gitu ya. Perkenalkan saya Agustina. Saya salah satu Widyaswara BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah yang diamanahkan oleh pimpinan untuk mendampingi peserta latsar. Jadi jabatan Widyaswara itu jabatan wanita panggilan Bapak Ibu ya. Nah, jabatan wanita panggilan kenapa? Karena setiap kabupaten yang mau lakukan latsar itu dipanggil. Siapa lagi ya kan? Apalagi jabatan saya ini di provinsi ada hanya 5 orang ya kan? 5 orang yang apa punya kesempatan untuk menjadi apa namanya narasumber di kegiatan ini. Apalagi saya katakan ini hari ini memang full time, hanya diberikan kesempatan bernapas Bapak Ibu ya. Pokoknya mulai dari 7.30 sampai detik ini masih ngoceh dari tadi pagi. Jadi harus punya keahlian ngoceh katanya kalau jadi Widyaswara ya. Tapi hebatnya jadi Widyaswara itu banyak teman. Saya berterima kasih sekali hari ini saya mendapatkan teman baru 11 orang dan paling tidak 11 orang ini akan mentransfer ilmunya kepada saya. Bukan saya mentransfer, tapi energi positifnya pasti paling tidak adalah saling mengkaitkan. Oke? Bagi saya apa namanya yang akan kita diskusikan itu hal biasa teman-teman. Tapi yang paling pertama yang ingin saya bangun itu adalah chemistry, ya kan? Kita harus sefrekuensi dulu ya.
Walaupun umur kita berbeda 3 digit, 4 digit, ya kan? Tetapi harus sefrekuensi. Jadi jangan lihat angkanya, tetapi lihat jiwanya kan gitu ya, jiwa mudanya. Setuju nggak Pak Satria? Ya kan? Oke, Setuju. oke, setuju katanya. Asal saya Solo, Sulawesi Selatan. Saya lahir di Kabupaten Bone, teman-teman, dan alhamdulillah menggeluti dunia ASN sudah tahun 27 tahun yang lalu. Jadi ada yang belum lahir barangkali saya sudah jadi WDS, sudah jadi PNS, teman-teman. Dan memang basically-nya saya dari apa namanya? Kalau basically pendidikan saya dari diterima jadi CPNS itu dari D3 komputer, kemudian memperbaiki nasib di jadi S1 hukum, kemudian memperbaiki nasib di S2 administrasi publik dan ambil S3 ilmu sosial. Ya kan? Jadi tidak ada kata terlambat di dalam pengembangan kompetensi teman-teman karena memang terkadang kita melakukan itu karena tuntutan ya. Jadi ini saya nanti lebih banyak berdiskusi dengan teman-teman, paling tidak cerita dengan pengalaman karena kalau mau digambarkan orang tua bilang semakin tua semakin banyak pengalamannya, semakin banyak garam yang dimakan, ya kan? Sehingga itu akan kita mencoba mendiskusikan kepada teman-teman bahwa sesungguhnya teman-teman itu adalah orang-orang yang punya kapabilitas tetapi perlu memiliki nilai-nilai yang harus dipegang teguh, yang mana nilai-nilai itu menjadi pondasi adik-adik di dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparatur sipil negara. Karena kenapa saya katakan bahwa di agenda 2 ini lebih penekanannya ya, lebih penekanannya ke pendalaman nilai berakhlak ya. Yang mana nilai berakhlak ini merupakan pondasi utama terkait dalam menjalankan tugas kita sebagai pelayan publik kan. Jadi sekali lagi ASN memiliki 3 fungsi ya. Fungsinya sebagai pelayan publik, sebagai perekat pemersatu bangsa, sebagai pelaksana kebijakan publik. Inilah yang harus menjadi apa namanya fokus di dalam kita menjalankan tugasnya. Nah, di dalam menjalankan tugas, kadang kita terbentur dengan keadaan, kadang kita terbentur dengan lingkungan, dengan kondisi yang harus memaksakan kita untuk mengikuti irama itu. Tetapi kalau pondasinya kuat, ya kan, pondasinya kuat, saya pikir itu tidak mudah kita terjebak di dalam situasi itu. Nah, adik-adik yang kami banggakan di era reformasi, transformasi birokrasi, tentu yang kita menginginkan bahwa selain daripada apa ya, selain daripada skill atau selain daripada pengetahuan yang perlu kita apa namanya, yang perlu kita tekankan pada diri kita itu adalah bagaimana seorang aparatur sipil negara di dalam menjalankan tugas itu nilai apa namanya, moral itu, nilai etika moral itu sangat penting. Nah, ini akan kita tujuannya adalah bagaimana mewujudkan good governance ya. Tentu kalau kita mewujudkan good governance yang berintegritas ya tentu kita harus juga profesional. Kemudian yang menjadi sasaran dalam menjalankan tugas itu adalah bagaimana kita berpihak kepada masyarakat ya, selalu berorientasi. Itu yang apa gambaran umumnya terkait daripada materi ini adik-adik. Jadi kalau secara umum sih sebenarnya teman-teman sudah lakukan, tetapi tentu nilai berakhlak ini berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif itu adalah bukan hanya sekedar slogan, tetapi tentu wajib hukumnya diterapkan di dalam menjalankan tugas dan fungsi. Izin, kalau boleh saya tahu teman-teman yang ada di apa namanya di room ini boleh memperkenalkan diri supaya nanti interaksinya lebih lebih enak untuk saya paham bahwa teman-teman tugasnya di mana. Saya silakan Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan mantan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani.
dari instansi Rumah Sakit Umum Daerah Banggai, Bu, di Japung apa perencanaan, sana? Japungnya apa? jurusan informatika, Bu, sistem informasi. Sistem informatika Iya, ya. Sebagai iya. apa di sana? Di perencanaan, Bu. Oh iya, berarti sama Pak Opan ya. Siapa namanya Abah? Ah, iya, sama Abah. Oh, Abah itu kayak saudara saya itu dengan istrinya. Perencanaan ya. Kasih, Bu. Oke, asal mana Sri? Asal di bukan kepulauan, Bu. Oh, bukan asli asli seberang ya, asli Balut. Iya. Oke. Oke, kita ke Supandi Burhan Dingkes. Ini orang Dingkes juga nih. Ya. Izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu, teman-teman, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Supandi Burhan, biasa dipanggil Pandi, asal dari sebelah di Banggi Kepulauan. Hmm, Instansinya Dinkes di bagian perencanaan. masih sekretarisnya siapa sekarang? Masih Pak Anu. Siapa Pak namanya? Sahrul, Pak Pak Sahrul Hasan. Sarul. Iya, masih, Salam masih. ya, salam Iya. hormat mantan coach saya itu. Oh iya, siap. Waktu PIM saya coach dia. Oke. Dia sekarang si apa namanya? Kadisnya siapa? Pak Pak Arianto Latta. Oh, Pak Rianto. Iya, Pak Arianto Latta. Yang Kalau dari Pak Nur inspektorat. Yang dari inspektorat ya? dari perizinan, Bu. Oh, perizinan. Iya, Ya, dari Pak Rianto, perizinan. Pak Iya. Rianto. Saya kira oh dari inspektorat dia ke perizinan berarti. Oh, kalau inspektorat itu yang Pak Nurdin. Pak Nurdin Oh, Musa. Pak Nurdin yang dari Dinas Kesehatan juga kan? Oh iya ya. Dari yang Kadis dulu kan? Iya, cuman sekarang sudah di ke Dinas Sosial. Oh, Dinas Sosial. Iya, Pelantikan kapan? Baru-baru ini ya? Desember. Oh, Desember. mantan coach saya Pak Nurdin waktu PIM 3. Oke, Pak Supardi sebagai Ya, apa, Pak Supardi? di sama juga dengan Ibu Sri Mulyani di perencanaan. Oh, perencanaan. Iya, lumayan ya. Basic pendidikan? Informatika juga sama dengan Ibu Sri Mulyani. Sistem Ih, informasi. copy paste. Bilang saja copy paste dengan di sebelah. Oke, baik. Terima kasih Ya, Pak Supandi. ya, Ya, sama-sama terima Bu. kasih Supandi. Ya. Silakan Ibu Winda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Sari dari di instansi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Subbagian Program dan Perencanaan, Ibu. Perencanaan juga ya? Ya, Ibu. Jurusan Teknik Informatika, Program Studi Sistem Informasi, Ibu. Dari asli mana, Winda? Banggai Laut, asli Oh, Banggai Banggai Laut. Laut. Iya. Sekretarisnya di situ siapa, Winda? Pak Irsan Mamak, Ibu. Cuman sudah Irsan. PLT Kepala Dinas, iya. Jadi kepala dinas dia? Iya, Sekarang? Ibu. Oh Iya, ya? PLT Kepala Dinas, Ibu. PLT. Iya, Ibu, PLT. Beliau juga mantan coach saya waktu PIM 3. Oke. Iya, Ibu. Baik orangnya, halus ya kan? Ya, baik, Ibu. Ya, makasih. Oke, baik. Makasih ke Pak Riki Risdandi. Siap, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sore. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Riki Risdandi, biasa dipanggil Iki, Iki. dari instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, bidang rehabilitasi dan rekonstruksi. Asal Banggai Laut. Banggai Putri Laut. Raden. Oke, berarti bagus lah ini orang Banggai Laut supaya tidak mikir pulang ya, tidak pulang pindah-pindah gitu. Siap, Ibu. Ini yang dicari-cari ini anu masyarakat ini yang suka minta-minta ada bencana ini kan, bukan ya Pak Riki ya? Siap, semoga aman, Ibu. Aman ya. Kalau goncangan biasa gitu ya. Siap. BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Apa namanya kepala badannya di situ siapa Pak Riki? Pak Abdul Malik Putra Agung, Ibu. Sekretarisnya? Aksar Amir. Oh, saya tidak kenal. Oke. Ibu Suryanti, thank you. Ibu Pak Riki, silakan Bu Suryanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryanti, instansi Baperida, bidang sekretariat, asal dari Banggai Laut. Oh, di Banggai Laut. Ini Bapeda dulu ini ya?
Iya, Ibu. Di Bapeda itu masih ada Melo. Pak Melo so di... Tidak, Ibu, sudah ada Pak Melo. Di mana sekarang? Hmm, Pindah ya? Inspektorat, Ibu. Oh, Iya. Frida. Oke. Basic pendidikan Ibu Suryati? Ilmu pemerintahan, Ibu. Oh, di pemerintahan. Tugas jabatan Iya. fungsionalnya apa, sayang? Sumber daya manusia. Ah, Analis sumber daya manusia. analis sumber daya manusia. Kalau yang diberikan beban kerja sekarang ini apa yang dikelola? Sama, Ibu. Di sekretariat. Sekretariat spesifiknya apa, sayang? Belum. Kayak random, Ibu. Kerja apa saja. Iya. Enggak, ini kan terkait dengan ini kan kita masuk di agenda 2 itu sudah mulai spesifik kepada uraian tugas. Jadi itu yang saya tanya. Nah, karena kita kemarin kan sudah mulai menyusun tuh, ya kan? Menyusun apa yang Anda apa namanya? Karena kalau di menyusun isu itu kan tidak boleh random, spesifiknya nanti, ya. Nah, spesifik Iya. harus semuanya seperti itu. Karena kita masuk di agenda 2 ini outputnya agenda 2 itu sudah penetapan nilai berakhlak setiap proses yang akan kita lakukan, ya kan gitu ya. Jadi ini agenda sebenarnya agendanya runut. Dari agenda 1 menemukan masalah di uraian di tugas pokoknya kita. Kemudian dari masalah kita menemukan solusi dan solusi itu sudah kita bahas di sini di agenda 2. Makanya Ibu harus tahu spesifik apa yang menjadi tugas pokoknya supaya enak saya nyambungnya nanti. Gitu sayang ya. Iya, Ibu. Gak apa-apa Iya. Bu Suryati. Oke, semangat Bu Iya. Suryati. Iya, makasih, Ibu. Oke, ada Bu Yohana Atungka. Silakan Bu Yo. Makasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ibu, perkenalkan nama saya Yohana Atungka. Instansinya UPTD Puskesmas Bungin, jurusan keperawatan, asal dari Banggai Laut, khususnya bukan kepulauan. Oh iya ya, baguslah. Saya apresiasi penerimaan CAT hari ini. Saya banyak putra daerah. Lebih ke perawat ya, Iya Ibu, perawat. Perawat. Pendidikannya di mana kemarin, sayang? di Yogyakarta Bu. Oh Jogja. Memang kalau orang Banggai Laut itu ilmunya lari ke Jogja semua, ya kan? Iya. Dari ilmu itu pasti orang Jogja itu pasti di apa namanya di apa namanya di Jogja. Oke, Sumratul Inayah. Silakan, Ibu Sumratul. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zumratul Inayah, asal instansi dari Puskesmas Lantibung. Saya sebagai apoteker asal daerah Banggai Laut. Oh ya, apoteker. Oke, next ke Ibu Riri Noviani. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore teman-teman. Ya, perkenalkan, saya Riri Noviani Ernajil, biasanya dipanggil Riri. Saat ini saya bertugas di Puskesmas Banggai dengan jabatan Dokter Gigi Ahli Pertama. Saya asalnya dari Banggai Laut. Asal Banggai Laut. Iya. Oke. Berarti di tengah kota nih ya. Jadi nggak apa-apa lah. Di tengah kota kan kalau dibanggai kan. Berarti Iya. tengah kota ini. Tergigi. Oke. Kemudian Saddam Hussein. Salah. Saddam Zulkifli. Izin Ibu. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, nama saya Sadam Zulfikar, unit kerja di bagian pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Laut. Jabatan saya perencana ahli pertama. Nggak apa-apa, OTW. Asal, iya Bu, insya Allah. Amin. Asal Banggai Laut. Oh iya, tempatnya Pak Sadam ini rawan loh.
Iya, Ya, Ibu. harus kuat ini nilai-nilai dasar ASN ini kan. Nilai Iya, iya. integritas, satu kata satu perbuatan. Korupsi sangat rawan di tempatnya Pak Sadan. Kalau saya Benar, mau Ibu. lolos apa namanya paketnya kontak-kontak Pak Sadam saja kan gitu ya, Iya, supaya iya. kita dapat paket. Boleh begitu Pak Sadam? Jangan, Bu. Oh ya, saya pancing saja. Oke. Oke, terima Ya, kasih banyak. jangan sampai tidak gitu ya Pak Sadam ya. Iya, jangan. Oke, jangan sampai tidak. Oke, silakan Pak Satria, silakan Pak Satria. Ya, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat sore teman-teman, Ibu. Perkenalkan nama saya Satria Harjono, panggil Satria, penempatan di Dinas Kesehatan, di sub bagian perencanaan juga. Sama dengan Teman-teman Pak Pandi. siap satu ruangan sama Pak Supandi. Ya, Tidak bisa background di dunia. background studi juga sama Ibu, sistem informasi. Hei, Ya, kemudian untuk asal saya dari Lubuk, Ibu. iya, pasti saya bilang tidak ada Satria Harjono itu pasti bukan orang asli Luwuk juga, ya kan? Siap, Ibu, siap. Iya kan? Betul, betul. Untung Satria Harjono, kalau Satria Baja Hitam ya berubah gitu kan? Berubah nanti, Ibu. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Terima kasih Pak Harjono, Pak Satria. Oke, yang terakhir Ibu Septia. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Septia Ulum Fajri dari instansi Satuan Polisi Pamung Praja. Untuk jabatan fungsionalnya, Polisi Pamung Praja Ahli Pertama Bidang Perlindungan Masyarakat, Ibu. Oke. Saya itu tadi kalau Pak Sadam Pamong Praja it's okay. Tapi kalau Septia Pamong Praja saya membayangkan bagaimana dia ini kecilnya kan gitu ya. Tapi tidak seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi tidak usah terlalu serius ya kan. Saya selalu biasa metode sersan. Kita ini sudah pada dewasa teman-teman. Kalau belajar serius, paling tinggi 5 menit kita bisa kendalikan kita punya kemampuan untuk belajar. Jadi kita pakai metode sersan saja, serius tapi santai. Dalam artian kita tidak terlalu, jangan merasa ada dalam tekanan ya. Jangan lihat saya sebagai widya suara, tapi lihat saya sebagai teman kerja kalian ya. Sekali lagi saya tidak bermaksud menggurui adik-adik. Yang jelas hari ini saya hanya ingin sharing. Eh, kita berakhir di jam berapa ini? 18 ya. Jadi intinya bahwa materi ini sebenarnya sudah teman-teman pelajari. Izin saya share screen ya. Sedikit saja terkait dengan penjelasan ini. Jadi inilah yang akan kita diskusikan teman-teman terkait pendalaman dan penguatan agenda 2. Ya. Kalau berbicara tentang pendalaman agenda 2 tadi saya sudah sampaikan bahwa kalau kita berbicara tentang agenda 2 itu penekanannya ya kan, penekanannya adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita, menyiapkan pondasi yang kuat di dalam menjalankan tugas dan fungsi kita. Itu sebenarnya poin pentingnya terkait daripada agenda 2 ini. Karena sekali lagi agenda 2 ini bukan hal yang baru bagi teman-teman. Bukan hal yang baru. Kenapa? Karena kalau kita berbicara tentang berorientasi pelayanan, kita sudah memberikan pelayanan kan gitu ya. Sudah 9 bulan, 9 bulan kalau orang hamil itu sudah melahirkan kan gitu ya. Jadi 9 bulan Anda sudah bekerja, tentu sudah mulai merencanakan. Itu salah satu apa yang teman-teman lakukan itu selalu sudah melakukan pekerjaannya sesuai dengan fungsinya. Namun ada pendalaman nanti yang harus kita bahas. Nah, sudah lakukan berorientasi pelayanan ya. Kemudian kita sudah berbicara tentang sorry. Ya, kita sudah berbicara kalau berbicara berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, tentu kita juga sudah bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Kemudian kompeten, tentu juga
dalam menjalankan tugas dan fungsi didukung dengan keterampilan, skill, pengetahuan, ya kan, sikap, ya. Jadi ya ada 3 komponen yang harus kita combine untuk menghasilkan apa namanya keahlian, kemudian harmonis. Ini juga penekanannya bagaimana kita memahami di dalam menjalankan tugas dan fungsi itu kita bukan individualis, ya, kita butuh orang lain. Karena kita di dunia ini, di tempat kerja kita itu pasti kita butuh orang lain. Tidak ada yang pintar di dunia ini, tidak ada yang sempurna. Tentu kita masih butuh penguatan-penguatan dari rekan-rekan kerja. Kemudian ada loyal, teman-teman. L-nya ada loyal, adalah bagaimana teman-teman patuh dengan aturan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tentu berpegang teguh dengan aturan-aturan yang berlaku. Kemudian lebih ke adaptif, bagaimana teman-teman mempersiapkan diri dengan perubahan-perubahan yang akan terjadi ke depan. Kemudian komit lebih ke kompeten ke harmonis, layak, dan adaptif, kolaborasi, ya. Nah, kolaborasi bagaimana kita bekerja sama dengan orang lain. Jadi nilai berakhlak ini yang akan kita tuangkan Bapak Ibu di dalam menjalankan tugas dan fungsi kita. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini deskripsi singkatnya, pada dasarnya bahwa agenda pembelajaran ini diberikan untuk membekali peserta dengan menginternalisasi nilai-nilai dasar. Jadi untuk menginternalisasi, kenapa saya katakan tadi bahwa teman-teman ini harus memiliki mempelajari atau mendalami nilai-nilai berakhlak ini, karena inilah saya katakan pondasi kita, ya kan? Karena tidak tertutup kemungkinan di dalam menjalankan tugas dan fungsi kita, bisa saja nilai yang kita tanamkan hari ini, yang kita anggap bahwa saya mau menjadi pegawai negeri sipil itu, saya mau seperti ini, kan gitu ya. Saya mau merubah dunia ini, ya kan. Birokrasi saya mau rubah, tapi berjalannya waktu karena pondasinya tidak kuat, ya kan. Apalah sehingga mudah untuk terikut dengan arahnya, sehingga orang lain yang mewarnai kita, nilai yang kita tanamkan, yang kita anut dari sebelumnya itu hilang justru yang kita inginkan di sini bahwa bagaimana teman-teman ini nanti justru nilai yang kita pelajari yang ada di saat ini, yang kita pelajari di Latsar ini sudah menjadi paling tidak itu pondasi dasar kita dalam menjalankan tugas. Karena 80% teman-teman di perubahan sikap perilaku itu dipengaruhi oleh lingkungan, ya kan? Sehingga kalau kita tidak memegang teguh nilai-nilai yang akan nilai-nilai berakhlak ini dalam menjalankan tugas, saya yakin bahwa bisa saja kita dipengaruhi oleh orang lain. Apalagi didukung dengan pendapatan kita sebagai aparatur sipil negara yang hidupnya pas-pasan gitu kan. Dengan tentu kita tahu bahwa gaji kita ini sebagai ASN itu di bawah UMR. Boleh saya katakan seperti itu. Kita hanya mendapatkan gaji berapa? 2 digit, ya. 2 juta lebih sedikit. Nah, kalau kita mengelola, ya, bagaimana tempatnya pasadam, ada yang tempat basah, di perencanaan juga tempat basah, ya kan gitu ya. Kemudian di situ ada yang menjanjikan dan bisa saja, ya, bisa saja yang mindset kita itu akan bisa dipengaruhi oleh lingkungan-lingkungan yang ada di sekitaran kita. Jadi itu yang perlunya nilai-nilai, menginternalisasi nilai ini, sehingga di dalam menjalankan tugas dan fungsi kita sebagai pegawai negeri sipil, tentu kita menjalankan tugas kita secara profesional. Kerja secara profesional itu ahli di bidangnya, apapun itu, ya kan, kita mampu menjalankan tugas. Dan tentu kalau profesional, semua yang bisa mengendalikan kita terkait hal-hal yang negatif, kita tidak akan mudah untuk terkontaminasi dalam hal itu. Sehingga di dalam menjalankan tugas profesional sebagai pelayan, dan menjadi yang meliputi kemampuan apa yang harus kita lakukan, ya tentu memberikan pelayanan prima, yang mana pelayanan yang terbaik, ya kan gitu.
Pelayanan yang terbaik itu ya pelayanan yang masyarakat merasa bahwa apa yang Pak Satria, Pak Sadam, Bu Septi lakukan, ya itu Ibu Dokter Riri lakukan, ya kan, sudah berdasarkan dengan standar, tapi masih merasa masyarakat belum merasa puas dengan apa yang lakukan, masih ada yang perlu tindakan-tindakan yang harus kita lakukan, sehingga ada beberapa misalnya tindakan-tindakan yang kemungkinan tidak ada di dalam SOP, tetapi itu nilainya tersirat, itu juga di bahagian daripada penerapan nilai berorientasi pelayanan, yang mana nilai yang tidak tersirat, misalnya bagaimana body language kita di dalam menjalankan tugas dan fungsi, bagaimana membiasakan kita memberikan pelayanan itu, bagaimana aura bukan aurat ya, aura kita, bagaimana semangat kita, bagaimana powernya kita, kan itu semua bisa mempengaruhi kepuasan masyarakat, ya kan? Jadi kalau misalnya masyarakat datang, anak saya sakit ini, Kong, datang ke dokter. So itu kalau sakit baru ke rumah sakit. Itu kan sebenarnya tindakan sebenarnya sederhana, tapi kalau posisinya pasien yang lagi sakit kemudian dokternya bercanda, itu anggaplah bercanda ini. Tetapi psikolognya pasien itu tidak bisa menerima, itu akan bisa seperti itu. Tapi kalau misalnya contoh ini ada pasien yang datang, belum datang kita sudah sapa, apa kabar nenek? Itu yang disebut dengan ada yang di panduan perilaku di dalam penjelasan nanti. Jadi itulah yang dikatakan teman-teman bahwa yang dalam menjalankan tugas dan fungsi itu orientasinya bagaimana masyarakat itu nyaman dengan kehadiran kita, ya kan? Nah, jadi teman-teman jangan sampai kita yang hadir di situ orang masyarakat, kalau ada Pak Satria saya malas masuk kantor. Kalau ada Pak Satria saya tidak mau berhubungan dengan. Karena kenapa? Ada kemungkinan tindakan-tindakan yang sebenarnya apa ya? Biasa saja, tetapi ya orang tertentu tidak merasa nyaman dengan kondisi itu. Olehnya itu, di dalam memberikan pelayanan itu bagaimana kita melihat bahwa bagaimana kondisi pasien, bagaimana body language kita yang harus kita lakukan, bagaimana kondisi pasien saat itu. Ini hanya contoh saja Bapak Ibu. Nah, di dalam memberikan pelayanan prima, tentu yang harus kita lihat itu adalah juga bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Ini sudah masuk ke nilai akuntabel. Jadi setiap tindakan teman-teman itu harus dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun secara moral dan moral ya. Jadi itu. Jadi pertanggungjawaban itu nanti lebih ke akuntabilitas. Setiap tindakan, setiap apa yang kita lakukan itu harus kita paham bahwa baik secara tertulis maupun tidak tertulis kan gitu ya. Kemudian di sini terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, di sini lebih ke kompeten ya. Penekanannya lebih bagaimana teman-teman di dalam menjalankan tugasnya pintar itu di birokrasi itu pintar itu adalah urutan ketiga. Tetapi yang kita utamakan itu adalah kecerdasan. Orang cerdas pasti pintar, tetapi orang pintar belum tentu cerdas, ya kan? Sehingga cerdas itu include yang tadi saya sampaikan, bagaimana kita memanusiakan manusia, bagaimana kita memahami perasaan orang lain, itu semua adalah kecerdasan. Nah, kecerdasan itu tentu teman-teman sudah pelajari di agenda 1 kemarin. Ada 6 modal insani yang teman-teman harus pahami di dalam menjalankan tugas. Pintar intelektualnya, kemudian dia mampu kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, ya, kecerdasan di dalam berhubungan humanisnya, ya kan? Bagaimana dia cerdas dalam bersikap, bertindak dengan orang lain,
Jadi bagaimana dia bisa bangkit dari permasalahannya, dan tentu yang kita inginkan itu unsur enam modal insani ini akan bisa kita combine, kita masukkan di dalam menjalankan tugas dan fungsi kita, sehingga dalam hal ini dituntut bahwa bagaimana aparatur sipil negara itu diharapkan di dalam menjalankan tugas dan fungsinya betul-betul sesuai dengan kompetensinya. Kemudian di sini kita lihat saling peduli dan menghargai, ini lebih ke harmonis teman-teman. Jadi kita tahu negara kita ini adalah negara yang kaya, baik dari agamanya saja 6 ya yang diakui. Kemudian kita kaya bahasa ya kan, kaya budaya dan lain-lainnya. Nah, di sini di room ini saja kita katakan bisa saja sama-sama Banggai Laut, tapi bahasanya itu pasti beda kan gitu ya. Sangat misalnya orang Lokotoy, orang ini pasti beda, dia punya dialek. Nah, sehingga dialek ini justru kesannya itu yang membuat kita lebih bukan perbedaan yang membuat kita menjadi persoalan, tapi perbedaan ini yang lebih menguatkan kita. Jadi itu ya. Karena pada dasarnya kalau di sini adalah perbedaan lebih bagaimana kita memahami orang lain, bukan kita memaksakan orang lain untuk memahami keadaan kita. Nah, itu saya pikir itu salah satu hal yang mendasar di dalam berinteraksi dengan orang lain, karena itu tadi bagaimana kenyamanan. Karena dalam suatu organisasi teman-teman, kita dalam organisasi saja, kalau ada musuh kita atau ada yang kita tidak suka di dalam ruangan itu pasti berpengaruh kepada kinerja kita. Nah, sehingga itu juga hal itu biasa terjadi kalau kadang kita cuman seseorang yang mau dimengerti, tidak berusaha untuk mengerti apa yang diinginkan oleh orang tersebut. Kemudian berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa, ini lebih ke loyalitasnya teman-teman. Kemudian terus berinovasi, lebih ke adaptif ya. Jadi bagaimana kita mempersiapkan diri dengan permasalahan-permasalahan yang kemungkinan bukan permasalahan, perubahan-perubahan yang kemungkinan akan terjadi, ya kan? Hari ini kita lihat teman-teman perkembangannya iPhone saja, dari iPhone ini, sekarang iPhone 17 Pro Max dan lain-lainnya. Ada kemungkinan 2 bulan kemudian sudah bukan lagi itu lagi lebih tinggi, karena memang sekarang ya tingkat kebutuhannya yang berbeda kan gitu ya. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita dengan menyesuaikan kondisi yang akan terjadi ke depan. Ya, siapa yang menyangka teman-teman saat ini kalau kita mau makan 4 tahun 5 tahun yang lalu tidak pernah terpikirkan, di zaman saya itu tidak pernah terpikirkan kalau saya mau makan hanya lewat telunjuk, lewat jempol saya bisa makan tanpa keluar, ya kan? Dulu itu pasti pikiran kita kalau mau makan itu harus ke sini, harus butuh waktu. Tapi sekarang karena sebuah serba teknologi, ya tentu semua itu adalah percepatan layanan yang mana kemampuan orang melihat pangsa pasarnya seperti apa sehingga dia menciptakan sesuatu yang memberikan kemudahan kepada customernya. Nah, inilah sebenarnya nilai-nilai inilah yang kita inginkan kepada teman-teman. Bagaimana Anda nanti mendesain kira-kira nilai-nilai yang kita diskusikan ini, yang saya sampaikan ini, Anda masukkan di dalam penyelesaian masalah yang Anda sudah susun di agenda 1 itu. Kita mulai memainkan nilai ini di dalam setiap tahapan kegiatan yang teman-teman desain nanti itu akan kita coba. Bagaimana Anda menciptakan sebuah misalnya percepatan layanan yang selama ini kalau kita berurusan dengan urusan gigi itu panjang urusannya bla 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 kan gitu ya. Nah, sekarang dokter gigi harus membuat sebuah inovasi, ya kan? Bagaimana supaya ini pemeriksaan gigi cuman dikerlingin mata sudah selesai kan gitu ya. Tapi itu kan nonsen ya. Tapi tidak ada yang tidak mungkin 20 tahun ke depan kan gitu ya. Kalau dulu kan
Sekarang ya tinggal kita lihat apa permasalahan yang ada di sekarang ini ya, atau apakah misalnya kurangnya partisipasi apa namanya, atau tingginya apa namanya, lebih ke kurangnya peminat siswa usia dini dalam melakukan pemeriksaan giginya. Nah, kita bisa lihat dampaknya kalau ini gigi yang bermasalah kan bla 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 bla. Yang tahu itu cuma dokter gigi. Kalau Pak Satria mah tidak tahu itu. Jadi berikan ke ahlinya, nanti dia menyusun masalahnya dan menyusun ide gagasannya dan menuangkan nilai yang ada di dalam ini. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi terkait daripada deskripsi singkat ini, bahwa pada dasarnya kita mencoba menginternalisasi nilai-nilai dasar ASN ini yang kita pahami, yang kita pelajari itu ke dalam permasalahan atau ke dalam apa namanya, ke dalam ide gagasan yang Anda desain nanti. Oke, baik adik-adik yang kami banggakan. Ini poin pentingnya sebenarnya. Jadi berbicara tentang berorientasi pelayanan, penekanannya adalah bagaimana kita berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Ya kan gitu ya. Kemudian bagaimana kita akuntabel, ini sudah juga teman-teman dapatkan. Kemudian bagaimana kita harus kompeten, jadi kata apa namanya, kompeten kami terus belajar. Jadi saya tidak jelaskan lagi satu-satu. Saya ke fokus persoalan tugas. Saya tidak usah terlalu panjang. Yang jelas ada tugas Bapak Ibu. Ini slide-nya ada 70 slide. Kalau dibaca 2 hari 2 malam tidak habis, kan gitu ya kalau dijelaskan. Langsung saja saya berikan tugas kepada teman-teman, dan tugas ini Anda buat dan baca modulnya, baca slide-nya saya supaya Anda bisa belajar sendiri. Kan so besar, so sarjana le, so pegawai le, belajar sendiri, so besar. Kan gitu ya. Nah, jadi tugasnya membuat learning journal yang mana buat video, uraikan pengalaman pembelajaran, substansi proses pembelajarannya sesuai dengan modul agenda 2. Kemudian di dalam video itu Anda refleksikan. Ya, refleksikan aktualisasi nilai berakhlak di instansi berdasarkan pengalamannya. Jadi, teman-teman ini besok silakan Anda turun apa namanya, turun kembali ke tugasnya. Apakah besok atau tidak saya tidak tahu ya, karena besok libur ya. Tidak ada materi besok ya. Nggak ada ya. Kalau nggak ada, berarti teman-teman besok ke OPD-nya buat video, tag video terkait bagaimana bentuk pelayanannya, ya, berorientasi pelayanan seperti apa, kemudian akuntabel apa, harus ada Anda yang jadi pemerannya di situ. Videonya dan Anda menjelaskan tentang apa. Jadi ceritakan terkait dengan apa namanya, apa yang Anda dapatkan di proses pembelajaran berakhlak ini, tentu harus pahami dulu materinya. Apa saja yang Anda dapatkan di sini. Terus bagaimana menerapkan nilai-nilai ini di dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sehingga ini yang outputnya nanti teman-teman buat video. Paling tidak video itu 1 menit atau 2 menit lah videonya. Yang jelas bahwa di video itu ada pembuka menjelaskan siapa perkenalkan diri Anda dari dinas mana, kemudian CPNS dari mana, ya kan, Bangkai Laut. Karena ini akan saya mau Anda upload di YouTube. Ini harus diupload di YouTube. Karena linknya nanti atau di drive, linknya itu kita masukkan di Sinergi. Karena siapa tahu videonya nanti mau upload, kemudian itu tidak muat, jadi bisa saja silakan mau upload di YouTube atau di Google Drive, silakan terserah. Yang jelas isinya itu memperkenalkan diri Anda sebagai peserta Latsar CPNS Kabupaten Bangkai Laut, bla bla bla, dengan muatan materi agenda 2 yang mana berakhlak ini, ya kan? Kemudian Anda mulai menjelaskan apa yang Anda dapatkan secara belajar secara mandiri terkait daripada berakhlak ini dan bagaimana penerapan nilai berakhlak di dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kemudian nanti teman-teman mempraktekkan langsung, ya.
Jadi bagaimana berorientasi pelayanan, ada ada panduan perilakunya itu, semua panduan perilaku yang ada di dalamnya. Contoh misalnya, aduh di dalam sini. Panduan perilaku itu ada misalnya ASN harus cekatan. ASN itu dalam orientasi pelayanan cekatan, kemudian ramah, ya super, bla 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 itu diterapkan di dalam melaksanakan di dalam video itu, ya. Bisa ya, teman-teman? Tugas individu ini. Nah, kemudian tugas selanjutnya ada 2. Ini tugas individu selanjutnya. Jadi tinggal melanjutkan tugas daripada agenda 1 kemarin. Karena agenda 1 kalau tidak salah itu Anda sudah mulai izin. Agenda 1 kemarin siapa? Coachnya? Dr. Fitri. Fitri? Iya, iya. Oke. Baik, di agenda 1 itu Anda sudah menggunakan alat analisis APKL, USG, Fishbone, kemudian ada tabel matriks yang ada penyebab dengan ide gagasan, ya kan? Ide gagasan itu Anda tuangkan berbentuk kegiatan. Kemudian dari kegiatan itu Anda buat tahapan-tahapannya, ya, dibuat tahapan-tahapannya. Jadi di sini tidak usah Anda cari isu lagi. Yang ingin saya sampaikan, silahkan mencari apa namanya? Saya tanya dulu, yang Anda angkat kemarin itu sudah sesuai dengan rancangan aktualisasi atau belum? Atau masih angkat-angkat isu umum? Kalau saya pribadi, Bu, isu umum. Oke, siapa lagi yang isu umum? Berarti cuma Bu Septi. Bu Septi, saya hanya mau untuk teman-teman lebih spesifik ya, supaya kalau misalnya isu umum boleh mulai sekarang menyusun kembali, sesuaikan dengan uraian tugasnya. Kenapa? Karena saya lebih berpikir efisien efektifnya, ya. Karena di dalam proses pembelajaran ini kan Anda akan setiap peserta kan Anda paparkan nanti. Nah, pada saat Anda paparan itu diberikan masukan. Nah, kalau rancangan aktualisasinya dengan masukan itu dengan sendirinya sudah selesai penyusunan khususnya untuk tabel agenda 2-nya kan gitu. Nah, kalau misalnya itu bukan tidak masih isu umum, nanti akan sedikit agenda sendiri yang akan berpikir nanti terkait daripada tahapan-tahapannya, bagaimana mengangkat isunya. Jadi saya arahkan untuk teman-teman yang masih menyusun rancangan aktualisasi tugas yang kemarin agenda 1, usahakan cari isu yang betul-betul yang sudah mau Anda susun sebagai rancangan yang Anda mau seminarkan nanti. Ya, supaya teman-teman tidak tidak kerja 2 kali. Karena setiap nanti setiap tugas baik tugas individu, kelompok itu peserta harus paparkan karena metode yang saya lakukan ini memang metodenya lebih ke 80 dari peserta, 20 dari WI-nya. Jadi WI-nya hanya memberikan clue-nya teman-teman yang belajar sendiri. Oke? Nah, jadi di sini tugas uraian dibuat dari minimal 3. Tidak usah buat lagi ini, tinggal ambil yang kemarin, tinggal Anda buatkan tahapan-tahapan atau langkah-langkah dalam setiap kegiatan itu. Jadi langkah-langkah itu misalnya Anda mau melakukan misalnya perbaikan sistem pengelolaan data perencanaan di Dinas Kesehatan, anggaplah seperti itu. Kemudian Anda mau melakukan perbaikan melalui misalnya digitalisasi bla 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 kan gitu ya. Atau pengelolaan data berbasis spreadsheet, ya, anggaplah seperti itu. Nah, tahapan-tahapan itu dari spreadsheet itu Anda buat tahapannya, langkah-langkah untuk menyusun itu spreadsheet-nya seperti apa. Oke? Nah, jadi itu kemudian uraikan langkah-langkahnya, kemudian uraikan bagaimana Anda mengaktualisasikan nilai dalam setiap tahapan. Oke, cukup itu kalau tugas individunya. Nah, tugas kelompoknya di sini adalah silakan peserta mencari, ya kan di sini
Cari dan pelajari dan analisis kasus yang terkait dengan 7 mata pelatihan pada agenda 2. Bisa berupa video, bisa berupa kasus yang ada di televisi atau apapun. Silakan cari itu, kemudian pelajari dan cermati apa ya analisis apa yang menjadi permasalahan yang diangkat dalam video itu atau kasus itu. Anda ambil kasus pelayanan, terserah. Kasus korupsi terserah. Silakan cari referensinya banyak di YouTube ya. Banyak referensi di media sosial. Kemudian di sini deskripsikan rumusan kasus, kemudian langkah-langkah dan analisis terhadap bentuk dan penerapan dan pelanggaran terhadap nilai-nilai dasar berakhlak oleh setiap aktor yang berdasarkan konteks deskripsi kasus. Kemudian dampak tidak diterapkan nilai tersebut berdasarkan pada konteks. Apa dampaknya terhadap tugas dan fungsinya. Kemudian skripsikan dan gagasan-gagasan serta alternatif dalam pemecahannya, ya kan? Kemudian deskripsikan konsekuensi penerapan dari setiap alternatif. Ini tugas kelompok. Silakan Anda buat cari referensinya, videonya, baru cermati. Kita di sini 2 kelompok saja karena kita cuma 11 orang ya. 12 orang saja, jadi 6 satu orang, satu kelompok. Siapa tuh ketua kelompoknya di sini? Izin? Ada ketua kelompoknya sini? Izin saya, Ibu. Oke, baik. Pak Satria tolong dibagi kalau sudah ada di kelompok 1 kemarin, di kelompok kemarin di agenda 1 itu juga boleh dipakai, ya kan? Tinggal silakan teman-teman membuat menyelesaikan tugas ini. Nanti pertemuan berikutnya baru kita paparkan. Oke? Oke. Jadi ini contohnya. Jadi dari tahapan yang tugas yang ini saya bilang teman-teman ya, uraikan langkah-langkah tahapan untuk melakukan kegiatan secara sistematis. Contohnya seperti ini. Jadi dalam melakukan in-house training, anggaplah salah satu, kemudian apa yang harus dilakukan? Konsultasi dengan mentor, kemudian mencari referensi, menghubungi narasumber. Ini langkah-langkah untuk melakukan in-house training. Tapi ini hanya contoh. Nanti teman-teman yang buat kegiatannya, kemudian Anda buat. Tahapan itu adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan kegiatan ini. Nah, nanti dari setiap ini pada saat konsultasi mentor, akuntabel. Nanti Anda uraikan kenapa akuntabel, kenapa harmonis, silakan Anda pelajari. Oke? Baik, saya pikir itu ada yang ingin ditanyakan terkait tugas yang Ibu sajikan. Saya persilakan. Ibu Ibu mohon bertanya, Ibu. izin. Silakan Ibu Sum dulu, silakan. Ibu, itu videonya harus diambil di instansi. Terserah yang terkait bahwa mau instansi mau apa, tetapi itu terkait dari sistem pelayanan administrasi atau apapun itu. Iya, karena di dalam pelayanan itu kan ada penilaian yang mau dilihat itu adalah pelayanannya berorientasi pelayanan, bagaimana dia korupsi di dalam, kemudian dia bagaimana tidak bertanggung jawab, ya kan? Jadi peran aktor yang akan kita bahas, ya. Oke, peran aktor yang kita akan bahas di dalam video itu. Nanti dibuatkan PPT-nya. Oke? Cukup, Bu Sum? Ya, silakan Ibu Dokter. Ya, terima kasih Ibu. Ibu, izin saya bertanya, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, untuk pengambilan video ini kan aktornya kami sendiri. Nah, untuk atributnya apakah ada aturannya kita menggunakan, karena besok kan misalnya besok kita ambil videonya di instansi, itu kan pakai baju keki ya. Apakah kita menggunakan baju keki atau hitam putih? Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait deskripsi tahapan-tahapan dari analisa aktualisasinya. Yang kemarin kan agenda 1 kita sudah buat, Ibu. Nah, saya sudah buat dan saya sudah langsung ke tupoksi saya. Nah, di situ kan saya mendapatkan ada 4 permasalahan, namun ada 1 prioritas yang akan menjadi rencananya akan menjadi tugas aktualisasi saya. Nah, apakah tahapan-tahapan itu kita ambil kan 3 katanya tadi 3 deskripsi.
tahapannya itu kita ambil dari 3 kasus itu atau Ya. 1 kasus aja, Ibu? Baik, Gitu. baik. Ya, terima Oke. kasih, Ibu. Baik, Bu Ririn. Saya sarankan pakai anu saja, pakai hitam putih aja. Karena kan peserta latsar CPNS kalau pakai kaki kan nanti dia bilang ini foto lama kan, video lama Oh kan gitu iya, ya. Nah, itu iya, yang Ibu. satu. Yang kedua, betul bahwa di agenda 1 itu kan kita dituntut untuk mengidentifikasi isu kan gitu ya. Kemudian Iya, dari isu itu kita menemukan menggunakan alat analisis APKL dan USG, iya iya, kan? Kemudian kita menemukan dari USG kita menemukan core isu, ya kan? iya, Isu utama betul. yang kita turunkan di Fishbone. Iya, iya. Oke. Dari Fishbone ini kita sudah temukan penyebab masalahnya. Iya, betul, Oke. Ibu. Iya. Penyebab masalah ini kita buatkan ide gagasannya. Oh iya, Oke, ide Ibu. Iya. gagasan, ada solusi di kolom sebelah. Iya, ada Solusi solusi. solusi ini kita buatkan langkah-langkah. Oh Setiap iya, iya. solusi, bukan lagi yang kemarin yang sudah lewat itu tidak lagi Oh iya, dibuat. Tapi kita fokus kepada satu itu satu. permasalahan saja. Oh iya, Oke? Ibu. Nah, Iya, jadi Ibu. kita kan sudah menemukan isu utama. Dari isu utama itu kita sudah pakai Fishbone tahu penyebabnya. Dari Iya. metode, ya kan? 5S boleh, kan terserah alat analisisnya. Dari inilah kita menemukan, oh nanti saya mau melakukan ini, mau meningkatkan misalnya kurangnya pemahaman bla bla bla. Berarti di situ solusinya meningkatkan pemahaman melalui kegiatan apa. Jadi kegiatan yang di tahapan itu harus terukur, Dok. Ya kan gitu ya. Nah, dari tahapan itu baru kita bisa bahwa oh di tahapan pertama ini kita bisa melihat bahwa itu adalah proses Iya, kegiatan. Dalam proses kegiatan itu kita menuangkan nilai apa di dalamnya. iya, paham, Ibu. Ya. Baik. Oke, silakan ada Pak Satria. Ya, izin Ibu bertanya soal yang tugas video. Eh, izin Bu, kalau untuk yang kita teman-teman ada beberapa yang berada di luar daerah ini Bu, tidak Ya. sedang di. eh, jadi maksudnya kita tidak bisa mau untuk ke instansi untuk ngambil video Bu. Apa ada Oke, solusi atau boleh alternatif? boleh di luar saja, boleh di luar. Boleh di mana, Siap Ibu. yang penting ada apa namanya? Bagaimana? Berarti harus lebih dari satu dong, ya kan? Apakah nanti misalnya dalam pelayanan Anda menjelaskan bagaimana berorientasi pelayanan? Apakah Anda mau ambil cuplikan video yang Anda tag-tag itu terkait pelayanan, tapi Anda yang menjelaskan? Boleh. Oke, Ini siap Ibu. saya berikan kesempatan Anda berkreasi, ya kan gitu ya. Tidak usah terlalu kaku dengan ini. Pokoknya kalau tidak bisa ini, pokoknya cari ide gagasan yang lain bagaimana caranya. Yang penting tercapai sasaran tujuan pembelajaran. Oke? Siap Ibu. Oke, apalagi masih ada? Tidak ada? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum berarti. Oke, masih ada teman-teman. Ini habis, pas-pas habis ini. Oke. Olehnya itu, oh iya, oh sorry, belum ternyata. Tidak ada lagi yang Bu, ingin izin. Ibu, silakan Bu Pak Pandi, sabar, Ya. sabar, sabar. Izin Bu, makasih. Bu, izin bertanya untuk pokoknya harus merangkum yang nilai berakhlak atau minimal 1, 2, atau 3? Jadi berakhlak itu di tahapan ya, sayang ya. Di Iya. tahapan itu jangan paksakan tujuh-tujuhnya. Yang relevan saja menurut Anda, ya kan? Karena kan menginternalisasi nilai. Jangan-jangan saya mengatakan, wah itu kan loyal bagus di situ, kan gitu. Tapi Anda belum sampai pemikirannya ke sana, ya. Sehingga nanti pada saat kita diskusi, kita tambahkan harusnya Pak Pandi di sini nilai loyal juga. Kenapa? Karena bla bla bla. Itu tujuannya kita sebenarnya sharing ini, ya kan? Karena kalau ilmunya kita pintar semua kita ini, ya kan gitu. Tetapi ada yang tidak sempat kita pikirkan, nanti sharingnya tujuannya di sini. Jadi tidak mesti harus paksakan kemampuannya Anda mendalami itu nilai. Nah, jangan saya paksa itu harus di situ. Nah, pas ujian kayaknya akuntabilitas ada di sini, tapi saya tidak bisa menjelaskan. Jadi pakai kemampuannya teman-teman. Fleksibel hidup ini, jangan terlalu susah. Cepat tua nanti, ya kan? Oke. Oke, next Ya, Ibu makasih Bu. Septia, iya. Silakan Ibu Septia. Saya mau tanyakan
yang tugas individu, Ibu. Berarti Ya, yang saya angkat itu yang insya Allah kan saya angkat jadi judul aktualisasi. siap. Iya, sayang. Boleh? Daripada Baik. kamu kerja 2 kali, ingat, jadi gini, kenapa saya mau mengerahkan Anda seperti itu? Karena ini agenda 2, ya kan? Agenda 2 itu 3 kali pertemuan, ya kan? 3 kali pertemuan, dan pada saat setelah pertemuan itu lanjut ke agenda 3. Agenda 3 itu sudah pembimbingan. Ada coaching agenda di situ. Jadi agenda 3 ini agenda 3 itu 2 kali pertemuan sudah langsung pembimbingan. Jadi tidak ada waktunya teman-teman untuk menyusun kembali. Gitu ya, tidak ada waktunya. Sedangkan ini saja waktu Anda itu habis terkuras, kan gitu ya. Nah, olehnya itu sambil menyelam tenggelam, kan gitu ya. Nah, sambil menyelam tenggelam. Tidak usah saya ajar karena ahli-ahli semua, orang bagai laut semua ini jago semua berenang toh. Nah, jadi kita jalan, kalau tidak nanti bisa nanti kita coba. Jadi kalau ada yang kurang dipahami, teman-teman silakan tanya. Saya open mind ya. Jadi Anda mau tanya jam 2 malam, kalau saya masih bangun saya chat, saya balas chatnya. Alhamdulillah saya kalau pertemanan apa namanya teman-teman itu komunikasinya bagus karena saya apa ya diskusinya apa ya enak lah diajak diskusi kapan saja Anda butuh saya siap. Oke, ada Bu Winda, silakan Bu Winda. Mut mikrofonnya Cinta. Oke. Kedengaran Ibu? Iya, yang tadi tidak. Oke. Ini Ibu, izin saya mau bertanya tentang tugas video. Itu kan contohnya berorientasi pelayanan. Itu Ibu terang buat videonya pelayanan yang baik saja atau sama contoh pelayanan tidak baik? Pelayanan yang baik saja kan kita menginternalisasi nilai. Berorientasi pelayanan itu bagaimana tindakan, ya kan? Nah, tapi kalau mampu Anda mengilustrasikan, ya kan? Misalnya bagaimana juteknya, ya kan? Jangan sampai itu deh muncul karena nanti image-nya teman-teman ini kalau lihat Winda ingat yang bukan kebaikannya yang diingat tapi juteknya gitu kan. Nah, jadi bagaimana apa namanya? Silakan ada slide saya itu kalau tidak salah sudah saya kirim ke Pak apa namanya? Di Pak Ahmad Jo ini apakah sudah masuk di sinergi? Kalau tidak saya kasih. Saya tetap kasih kepada teman-teman. Jadi yang apa namanya? Internalisasi nilai-nilai berakhlak saja sayang, ya. Oke. Ya, Nah, Ibu. penjelasan kalau mau itu ada di tugas kelompok bagaimana kita menginternalisasi pelanggaran-pelanggaran nilai yang dilakukan oleh aktor di dalam film itu, di video itu yang Anda apa cari referensinya. Oke, seperti Ya, itu. Ibu. Oke, Ya, thank you Bu Winda. Ada lagi Pak Pandi? Ya, izin buat kedua Ya, kalinya. Ibu. Bu, berarti bisa ini ya, kayak react video ya. Nanti kita Apa sih? react reaksi video, Bu. Jadi videonya orang kita react, jadi kita berikan tanggapan. Oke, bisa. Tapi Bisa di ya? video mana nih? Di video apa nih? Di video individu ya? Iya, ya video Nah, individu. Jadi, kalau tidak ada, kalau Anda di luar kota, ya kan? hmm, Tapi kalau ada di dalam kota, ya ke kantor lah, kan? Kan gitu ya. iya, Bu. Oke, oke, baik. Siapa lagi? Ibu izin Ibu. Oke, siapa yang izin? Berapa hari? Silakan, Bu Septi, silakan. Ibu jadi ini kan saya mau ambil isu baru. Jadi saya bikin ulang APKL-nya Iya atau dong. langsung saja kerjakan. Nggak Oh, ya. bisa, sayang. Tetap APKL, tetap fakta dan data, APKL, USG, Pisbon, itu tidak lama. Yang penting kuasai. Iya, Nah, tidak lama ya, itu. terima kasih Bu. Oke. Silakan Winda. Oh, enggak. Soalnya raise hand. Siapa lagi? Pandi lagi. Sudah, Bu, sudah. Baik. Yang lain, Pak Sadam, Bu Suryati, Bu Sri Mulyani, aman. Ibu izin, Kalau tidak ada, Bu, boleh oke. di-share Pak nanti Satria. kontak WA-nya Ibu. Siapa tahu ada yang kita mau Oke, berkoordinasi. kontak saya Ibu untuk izin, ya. terima kasih Bu.
Kalau ini kan oke. 0895 Siapa Ibu? 895 0895 0961 961 1670. 1670. Siap. Terima kasih Bu. Oke, baik. Saya pikir itu adik-adik yang kami banggakan. Memang apa ya, kalau di pertemuan perdana ini kan memang hanya katanya kasih saja. Tidak usah kasih semua ilmunya, kasih pancing saja dia, kan gitu ya. Biar tergantung, biar dia penasaran. Begitu ya Dokter Riri ya. Jadi penasaran biar dia mencari apa ilmu yang ada di dalamnya. Olehnya itu saya ucapkan terima kasih adik-adik sudah menerima saya untuk sharing. Sekali lagi jangan tersinggung apa yang saya sampaikan. Saya memang orangnya ceplas-ceplos karena sudah terbiasa dengan bicara seperti ini adik-adik. Jadi kalau ada yang merasa tidak nyaman, mohon dimaklumi ya. Cukup sampai di room ini saja. Insya Allah kita bertemu di sesi berikutnya dengan langsung 9 jam. Jadi full. Jadi insya Allah pertemuan berikutnya itu akan kita bahas terkait dengan tugas individu, dengan tugas kelompok. Semua kita akan bahas dan akan semua akan pemaparan. Jadi harus siap-siap. Oke, baik. Terima kasih. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Izin Ibu Agus, Ibu Coach, izin. Ibu materi ceramah besok ya? Iya. Bagus sambung lagi ceramah di mana lagi? Iya, di angkatan ini, Bu. Oh, iya kah? Iya, di jam 09.15. Hai, ya sudah. Iya. Berarti di sini juga kan? Ya sudah Iya, lah. sudah. Ya, Waalaikumsalam. Iya, makasih Bu. Ya, atas waktunya Bu. Ya. Oke, Ya. saya masih menunggu sampai jam 10 malam ini, Isma. Iya, di angkatan 32 Ibu ya? Iya, Bu. Baik, teman-teman silakan ke room besar bergabung sama kelompok 1. Ya, Sebanyak, tapi di sebanyak, kelompok sebanyak. 2 ini kita orang Tuh ada orang. oh, Apa? Hah? Pandi. Pandi. Apa? Hah? Alannya ini bagaimana kenalan? Bari Bu teh. Pandi nggak makan apa? Sosok Bagaimana kasih video? Pandi nggak tiap sebaik ikut Pandi. Bagaimana video? Video. Satria tadi. Mau bikin video tapi jaringan apa? Provinsi tidak bagus. Provinsi lagi. Ya, bagaimana Hujan? Kalian Bagaimana Hujan? ngumpul share ulang itu tugas kelompok, sapunya sudah tahu yang mana. Lihat tadi Yang terbaru. siapa? Pematerinya ini Ibu Agustina. Oke. Tugas kelompok kita share di Mantap. grup yang satunya, yang ada Ibu Coach. Yang mana kalian? Di grup satunya yang ada Ibu Coach. Oh, oke, thank you. Nanti saya share juga saya punya di grup supaya sebagai pembanding juga. Yang banyak salah kan saya punya. Pak Bastian ini tadi tidak ada buka kegiatan nih Pak. Langkung Jaringan dia. teh bagus. Provinsi lagi. Provinsi teh bagus. Kalau sampai jaringan teh bagus, bilang saya orang punya, jangan lagi kasih alih tempat lain. Mestinya nggak ada bilang begitu, ada orangnya. Woi, Pak Sadam. Andalan kelompok 3. Yang lupa absen sore. Bapak dikasih tahu saya tadi. Telepon. Berarti yang kejadian bukan cuma di kelompok 1 nih, kelompok 3 juga ada kejadian. Itu cocok. Tiap hari ada kejadian ya. Iya, sesuatu-wanti yang begitu disampaikan kelompok ternyata ada juga. Mau minta Ya, tolong lama-lama Pak, turun, mau minta tolong Pak Ketua yang absen akan. Gimana Kalau boleh Pak Ketua yang absen akan saja orang. Oh, kita kumpul saja, kita kumpul NIP saja kalau begitu di Pak Ketua. Ya, kumpul NIP dengan PAS. Pas kan sama semua. Iya, nanti Iya ya, Kumpul NIP NIP, saja NIP, Pak NIP. Ketua. Nanti pakai tua yang lulus sendiri.
Kayaknya Pandi kalau dibicarakan ngapain di grup jaringan ente saja kalau bagusnya ini salahkan orang. dibicarakan di sini. Ada Jaringan berita nih, jaringan provinsi. dibicarakan Baru di grup salahkan saja jaringan. kalau ini. Besok 9 JP atau lusa? Oh, lusa ya. Hari Rabu, Kak, hari Rabu. Selamat pagi besok. Bawa memang nasi kuning, Bastian. Bawa memang nasi kuning. Hari Rabu atau hari Kamis itu. Duduk sampai Hari Rabu itu. Hari Rabu. Dari setengah 8 sampai jam 8 malam. oh, Besok penceramah itu. Penceramahnya dari ini Ustadz Das Latif. Ustadz Maulana nanti yang bawa ya. Berarti kelompok 2 belum left room iya emang Masih materi. tunggu sholat ini. Ajan saja potong sambayang dulu, Itu Satria, azan Satria. Bikin breakout room sendiri baru sambayang di situ. Nanti Sadam, Bapak Sadam yang imam dia tuh. Gas. Pandi coba kasih kata-kata dulu Pandi. Ya, kata-kata hari ini sudah waktunya maghrib. Bagi teman-teman yang muslim silahkan menunaikan ibadah sholat maghrib. Terima kasih. Asik sekali. Perbandingan Kominfo dengan provinsi. Jangan kawan kita yang begitu. Masih ada 20 menit ini kelompok 2. Pipo, azan saja Pipo. Langsung saja satu orang aja nih supaya waktu maghrib ini. Dapat kelompok 1 Rajib. So ada ini training. Udah ada semua ya? Kamu bahas di sebelah ini. Kelompok 1, 2, 3 sudah semua ya? Siap, sudah Pak. Baik, berhubung ini maghrib, kita langsung laporan saja. Yang bertugas hari ini siapa? Pak Alan. Ya. Monitor. Pak Alan, silakan laporan. Pak Alan mana? Ya, siapa? Ya, laporan Pak Alan. Perhatian, duduk siap. Gerak. Mengakhiri materi telah dilaksanakan, laporan selesai. Laporan saya terima, akhir dan doa. Kerjakan. Kerjakan. Sebelum mengakhiri kegiatan, marilah kita berdoa
menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Istirahat di tempat, gerak. Ya, ini berhubung sudah maghrib, langsung saya akhiri saja pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Ya, Pak. Sore, Pak. Ya. room 1 tuh ya. Oke, Ya, Pak. guys. Jangan lupa absen besok. Siap, Ketua. Siap, Ketua. Kak Gio ini Apa? orang dalam. Kenapa?